PS, aku AI, biasa dipanggil Paijo, akan menemani kalian. Selama beberapa menit ke depan, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Kalau udah, makasih. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai tertua dan pernah menjadi partai terbesar di Indonesia. Sejarah panjangnya diwarnai oleh dinamika politik, mulai dari perlawanan terhadap kolonialisme hingga pergolakan internal pasca kemerdekaan. Cikal bakal PKI bisa ditelusuri dari sebuah organisasi. Nama organisasinya Indies Social Democratic Vereniging, disingkat ISDV. Organisasi ini didirikan oleh Henk Sneevliet, sosialis dari Belanda, dan juga rekan-rekannya yang merupakan dari Belanda. Pada tanggal 9 Mei tahun 1914. Awalnya tujuan organisasi ini bukan untuk kemerdekaan Indonesia, melainkan untuk menyebarkan paham Marxisme di kalangan masyarakat Hindia Belanda, terutama para buruh. Organisasi ini meluas dengan cepat dan berhasil menarik simpati tokoh-tokoh pergerakan nasionalis Indonesia. Melalui strategi infiltrasi ke dalam Sarekat Islam, organisasi ini berhasil merekrut anggota-anggota Sarekat Islam yang berhaluan kiri, yang kelak dikenal Si Merah. Jadi Si Merah inilah yang nanti menjadi motor penggerak transformasi organisasi ISDV menjadi Partai Komunis. Tanggal 23 Mei tahun 1920, PKI dilahirkan. Semaun terpilih sebagai ketua pertama PKI dan Darsono sebagai wakilnya. Lewat kongres yang digelar organisasi ISDV di Semarang pada tanggal 23 Mei tahun 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam kongres tersebut, tokoh-tokoh Indonesia memegang peranan kunci. Tokoh-tokoh lain yang turut berperan dalam periode awal ini antara lain Alimin Prawirodirjo, Piet Bergesma, dan Hawi Dekker. Dengan demikian, meskipun benihnya disemai oleh tokoh Belanda, pendirian PKI sebagai partai komunis merupakan hasil kolaborasi dan inisiatif dari para aktivis pergerakan nasional Indonesia. Tujuan utama didirikannya PKI adalah untuk melawan imperialisme dan kapitalisme kolonial Hindia Belanda. PKI secara tegas memposisikan diri sebagai penentang utama pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Mereka menganggap penjajahan sebagai bentuk eksploitasi kapitalis yang menyengsarakan kaum buruh dan tani. Membangun serikat pekerja. Salah satu strategi utama PKI adalah mengorganisir kaum buruh dalam serikat-serikat pekerja yang kuat. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak buruh, seperti perbaikan upah, kondisi kerja yang lebih baik, dan pada akhirnya mengambil alih alat-alat produksi. Meningkatkan kesadaran politik kaum tani. Selain kaum buruh, PKI juga menargetkan kaum tani sebagai basis masanya. Partai ini aktif dalam mengadvokasi reformasi agraria dan menyadarkan kaum tani akan hak-hak mereka atas tanah yang mereka garap, yang seringkali dikuasai oleh para tuan tanah dan perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda. Menyebarkan ideologi komunisme. Sebagai partai yang berlandaskan Marxisme-Leninisme, PKI bertujuan untuk menyebarkan ideologi komunisme sebagai solusi untuk mencapai masyarakat tanpa kelas yang adil dan makmur. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan selama era Perang Dingin, tujuan PKI mengalami perkembangan dan pergeseran. Isu penggantian ideologi Pancasila dengan komunisme jadi langkah awal PKI untuk membentuk negara Indonesia menjadi seperti Uni Soviet. Usaha PKI merebut kekuasaan bisa terlihat dari peristiwa Madiun tahun 1948. Seorang veteran komunis bernama Musso pulang ke Indonesia dari Uni Soviet. Dia memimpin pemberontakan PKI di Madiun
pada tanggal 18 September tahun 1948. Tujuannya untuk melengsarkan Soekarno dari kursi kepresidenan. Musuh menganggap Soekarno-Hatta terlalu lembut terhadap Belanda dan ingin mengganti nama Republik Indonesia menjadi Republik Soviet Indonesia yang menganut ideologi komunisme. Namun, usaha musuh berhasil dipatahkan tentara Republik dan melarikan diri. Tindakan musuh dianggap pengkhianatan terhadap negara dan banyak menimbulkan korban jiwa. Saat dalam pelarian, musuh ditemukan oleh tentara pemerintah dan ditembak di desa Semanding, Ponorogo. Musuh sempat dibawa ke rumah sakit dan kemudian dinyatakan meninggal. Jasadnya kemudian dibawa ke Ponorogo dan dibakar oleh massa anti-komunis karena emosi. Pemberontakan PKI Madiun menyebabkan perang saudara dan menimbulkan banyak korban jiwa dari pihak tentara, pejabat, tokoh agama, dan masyarakat yang dianggap sebagai musuh komunis di Madiun. Menjelang tahun 1965, situasi politik di Indonesia diwarnai oleh ketegangan yang tinggi antara tiga kekuatan utama. Yang pertama, ada Presiden Soekarno dengan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Yang kedua ada Angkatan Darat, dan yang ketiga ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI di bawah kepemimpinan D.N. Aidit telah tumbuh menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Dengan anggota jutaan dan simpatisan, kedekatan PKI dengan Presiden Soekarno dan pengaruhnya yang semakin besar menimbulkan kekhawatiran di kalangan petinggi Angkatan Darat yang anti-komunis. Isu sakitnya Presiden Soekarno dan desas-desus mengenai adanya Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat yang diduga akan melakukan kudeta terhadap Soekarno semakin memanaskan suasana. Di tengah iklim saling curiga inilah, sekelompok perwira militer menamakan diri mereka Gerakan 30 September melancarkan aksinya. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri, seorang komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa atau pasukan pengawal presiden, bergerak untuk menculik dan membunuh 7 jenderal senior Angkatan Darat. 6 jenderal berhasil diculik dari kediaman mereka dan dibunuh secara brutal. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama berhasil lolos dari upaya penculikan. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tertembak dan akhirnya meninggal dunia. Sementara ajudannya, Letnan 1 Pierre Tendean, ditangkap dan dibunuh. Para korban kemudian dibawa ke sebuah lokasi di dekat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, di mana jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Gerakan 30 September mengumumkan melalui siaran radio RRI bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan untuk melindungi Presiden Soekarno dari upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Mereka juga mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi. Aksi 30S tidak berlangsung lama. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat dan tidak termasuk dalam daftar target, dengan cepat mengambil alih komando Angkatan Darat. Dalam waktu singkat, pasukan yang loyal kepada Soeharto berhasil merebut kembali kendali atas Jakarta, termasuk RRI dan Pangkalan Udara Halim. Setelah menguasai keadaan, Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Soeharto menuding PKI sebagai dalang di balik Gerakan 30 September. Tuduhan ini menjadi pembenaran untuk melancarkan operasi penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Letkol Untung
dan DNID dieksekusi mati. Mereka berdua ditangkap di Jawa Tengah. Apa yang terjadi setelah G30S adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20. Terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Diperkirakan antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang tewas dalam pembersihan anti-komunis yang berlangsung dari akhir tahun 1965 hingga 1966. Jutaan lainnya ditangkap tanpa proses pengadilan dan ditahan selama bertahun-tahun dalam kondisi yang tidak manusiawi. Peristiwa ini secara efektif melenyapkan PKI dari panggung politik Indonesia. Secara politis, G30S menjadi momentum bagi Soeharto untuk secara bertahap mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Puncaknya adalah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang memberikan wewenang luas kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Super Semar inilah yang menjadi tonggak lahirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Hingga hari ini, peristiwa G30S masih menjadi subjek perdebatan dan kontroversi. Versi resmi yang dipegang selama era Orde Baru yang menempatkan PKI satu-satunya dalang telah ditantang oleh berbagai teori lain yang menyebutkan kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk adanya konflik internal di Angkatan Darat atau bahkan campur tangan asing dalam konteks Perang Dingin. Meskipun demikian, G30S tetap menjadi sebuah peristiwa traumatik yang meninggalkan luka mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia.